Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Kenalin, nama gue Karmawati. Sebelumnya gue di channel ini membahas tentang sharing pengalaman menjalani gaya hidup zero waste atau minim sampah. Tapi di episode kali ini gue pengen membahas tentang pengalaman gue selama 6 bulan terakhir menjadi freelance writer dan juga editor. Di video kali ini gue tepatnya akan membahas tentang jenis-jenis klien yang gue temukan selama gue aktif menjadi full-time freelancer. Semoga di video ini bisa membantu kalian. Mungkin ada dari kalian yang pengen terjun menjadi freelance writer di tengah kesibukan pekerjaan kantor, atau mungkin mau jadi full-time freelancer juga. Jadi ikutin video ini sampai habis ya. Dari jenis-jenis klien ini gue namai sendiri dan gue nggak ngambil dari sumber internet atau sumber lainnya. Jadi benar-benar murni ini gue ambil dan gue namai sendiri. Dan penamaannya ini juga gue ambil berdasarkan dari negosiasi atau cara pemberian fee-nya ya. Klien yang pertama gue namakan sebagai easy going client. Maksudnya gimana tuh? Jadi dari negosiasi awal, dari pembicaraan awal sampai benar-benar kita ngerjain project sama mereka, itu kita komunikasinya lancar dan mereka juga cepet responnya gitu ya. Kriterianya mungkin ketika misalnya dia nanya sama kita soal kayak pengalaman kita, terus mekanisme kerja kita kayak gimana, lalu juga portofolio kita, dan juga dia minta red card kita berapa kan pada akhirnya gitu. Ketika kita jelaskan, oh red card kita segini, misalnya untuk satu artikel 500 kata, satu artikel 1000 kata, 1500 kata atau 2000 kata, itu fee-nya berapa atau red card-nya berapa gitu, untuk satu artikel. Dan mereka mempertimbangkan terlebih dahulu pastinya, mungkin sehari atau 2 hari lalu mereka ngasih kabar ke kita kalau oke, kita mau nih sama kamu gitu, kerjasama sama kamu gitu. Dan biasanya kalau easy going client itu mereka tanpa nawar gitu, jadi mereka nggak pakai nawar, mereka setuju sama red card yang kita kasih ke mereka. Dan enaknya lagi kalau misalnya di easy going client ini, ketika kita minta misalnya surat perjanjian, terus kita minta misalnya product knowledge tambahan, atau misalnya kita juga minta feedback dari mereka, itu mereka cepet responnya gitu. Mereka cepet bikinin surat perjanjiannya, ngirimin product knowledge-nya, dan juga feedback-nya gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama atau kita nggak perlu minta berkali-kali sama mereka kayak gitu. Dan untuk masalah pembayaran, mereka juga gampang, dan mereka termasuk orang yang on time dalam pembayaran. Misalnya di surat perjanjian itu tertera pembayarannya setiap tanggal 10 misalnya. Setiap tanggal 10 pasti mereka akan langsung membayarkan fee kita gitu, atau honor kita gitu. Jadi tanpa kita perlu tagih, mereka udah langsung bayar gitu. Dan bahkan ada klien yang ngabarin ke kita kalau mbak ini honornya udah kita kirim ya gitu. Tipe klien selanjutnya adalah gua namakan fixed client. Jadi tipe ini adalah klien yang sudah memiliki perhitungan sendiri untuk setiap artikelnya. Jadi freelancer tidak mengajukan harga atau tidak mengajukan red card ke klien, karena klien ini sudah punya perhitungan, penilaian, atau kriteria sendiri terhadap artikel yang dibuat oleh freelancernya. Tipe klien ini freelancer dibayar berdasarkan kualitas dari artikel yang dibuatnya. Nah, di tiap artikel itu ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh tiap freelancer, dan masing-masing kriteria itu punya bobot skornya. Ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian nih. Yang pertama, misalnya pemahaman product knowledge, lalu readability-nya, kemudian pemahaman topiknya, lalu ada audience point of view, timeliness, dan juga free typo. Nah, dari keenam kriteria ini masing-masing punya bobot skor. Jadi untuk tipe klien ini, per artikel fee yang kita dapatkan itu berbeda-beda, karena besaran fee artikelnya itu disesuaikan dengan skor
bobot tadi gitu. Dan untuk tipe klien seperti ini sebenarnya membuat si writer harus lebih teliti lagi dalam mengerjakannya, dan harus lebih aware dengan segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh si klien gitu. Karena tadi kita setiap bulan jadi nggak tahu nih berapa angka pasti yang kita dapatkan besarannya gitu, karena tiap artikel itu berbeda-beda kan bobotnya gitu. Klien selanjutnya gue namakan based on your friend gitu. Kenapa? Karena biasanya freelancer juga dapat project dari pertemanan gitu. Baik itu pertemanan yang emang kita udah temenan lama sama dia gitu, misalnya dari teman kuliah atau teman SMA gitu, dan mereka sedang membutuhkan penulis gitu, dan mereka tahu profesi kita sebagai penulis, dan mereka mengontak kita gitu untuk bantu dong perusahaan gue untuk bikin konten gitu. Tapi ada juga dari temen yang memang sebelumnya pernah kerja bareng sama kita atau satu project sama kita gitu. Nah, menurut gua tipe based on your friend ini juga ada dua tipe nih. Yang pertama ada temen yang memang karena dia udah tahu kinerja kita kayak gimana, dia juga udah tahu tulisan kita kayak gimana, biasanya ketika mereka tanya red card kita berapa, mereka akan langsung menyetujuinya gitu, dan mereka nggak pakai nawar gitu otomatis. Nah, tipe selanjutnya adalah tipe teman yang melakukan penawaran gitu. Ketika mereka nanya red card kita berapa, kita kasih tahu harga red card awal kita berapa, terus mereka akan melakukan penawaran gitu. Gua dari sisi sebagai freelancer itu nggak apa-apa banget kalau misalnya ada teman yang melakukan penawaran, karena ya wajar aja gitu melakukan penawaran, karena pasti kan mereka akan menyesuaikan budget dari perusahaan kan gitu. Selama harga yang ditawar itu masuk akal dan sesuai dengan pekerjaannya, gue nggak masalah gitu dilakukan penawaran gitu. Jadi catatan juga ketika bekerja sama dengan teman, ada beberapa teman yang memang membuatkan atau mau membuatkan surat perjanjian ketika kita minta misalnya. Tapi ada juga teman yang tidak memerlukan surat perjanjian, karena biasanya tipikal yang tidak membuatkan surat perjanjian itu adalah klien yang sesekali aja gitu. Jadi bukan yang tiap bulan pasti akan selalu ada project ini gitu. Jadi sesekali aja. Cuma nggak enaknya ketika nggak ada surat perjanjian, kita jadi nggak tahu kapan pastinya fee itu akan dibayarkan ke kita sebagai freelancer gitu. Misalnya teman kita bilang, oh freelance di tempat gue itu biasanya dibayar tiap awal bulan. Nah, awal bulan itu kan banyak ya. Awal bulan itu apakah awal bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, atau kapan gitu. Nah, biasanya kita perlu mengecek gitu ya setiap hari gitu, apakah sudah masuk atau belum gitu. Nah, itu sih yang bikin nggak enaknya kalau misalnya nggak ada surat perjanjian, salah satunya gitu ya. Tadi beberapa jenis-jenis klien yang gue temukan selama menjadi freelance writer dan juga editor kurang lebih 6 bulan terakhir. Kalau misalnya kalian punya cerita atau pengalaman dan menemukan jenis-jenis klien lainnya, bisa juga sharing di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau tahu hal-hal terkait dinamika menjadi freelance writer, bisa juga kasih tahu gue inputnya, ide-idenya di kolom komentar di bawah juga. Siapa tahu gue punya pengalamannya dan bisa sharing juga ke kalian. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.